Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kami berkelompok yang beranggota. Yang pertama saya sendiri Winky Agustin, yang kedua Nandang Sohendang, dan yang ketiga Rani Tri Arianti. Kami dalam mata kuliah Teknologi Informasi Perbankan di sini akan membahas materi tentang perkembangan teknologi komputer di perbankan. Penerapan teknologi komputer. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi semakin pesat di era digital saat ini telah mempengaruhi pola perilaku manusia dalam mengakses beragam informasi dan berbagai fitur layanan elektronik. Perbankan merupakan lembaga keuangan yang selalu dapat mengikuti perkembangan yang ada dan mudah untuk disesuaikan sesuai dengan perkembangan kebutuhan nasabah, di mana perkembangan tersebut yaitu dapat dilihat dari sisi kemudahan dalam melayani berbagai transaksi dengan menggunakan teknologi yang semakin luas di era digital saat ini. Salah satu perkembangan teknologi yang menjadi kajian terkini di Indonesia adalah fintech dalam lembaga perbankan. Dan itu ada permasalahan yang muncul dari perbankan sebelum menerapkan teknologi komputer. Yang pertama itu ada kegiatan transaksi dilakukan dengan nasabah mendatangi kantor cabang bank terdekat. Dan kedua, harus sabar mengantri dengan nasabah atau calon nasabah yang lain sesuai dengan nomor antrian yang diambil. Tiga, karena kegiatan komunikasi dilakukan secara manual sehingga membutuhkan waktu yang cukup lama, tidak hemat waktu dan tidak efisien. Dan yang terakhir, jika ingin mengambil uang tunai harus datang ke ATM terdekat untuk memenuhi kebutuhan yang dibayar secara tunai. Kemudian akan dibahas oleh teman saya, Rani. Yang selanjutnya yaitu penerapan teknologi komputer di perbankan saat ini. Sistem informasi pembiayaan musyarakah yang sudah diterapkan oleh PT Bank Syariah Mandiri dan telah memadai sesuai dengan ketetapan yang diterapkan oleh bank di mana telah dicapai efisiensi dan efektivitas. Penerapan sistem informasi Bank Syariah pada akuntansi pembiayaan musyarakah ini sudah sesuai dengan teori-teori yang relevan dengan masalah yang dianalisis. Selain itu, dengan menggunakan rekomendasi pengendalian internal menurut POSO yang terdiri dari 5 elemen, diantaranya yaitu lingkungan pengendalian, penaksiran risiko, aktivitas pengendalian, dan informasi komunikasi. Dapat dikatakan sistem informasi akuntansi pada pembiayaan musyarakah yang diterapkan oleh PT Bank Syariah Mandiri. Perbankan menerapkan teknologi komputer dalam memberikan pelayanan nasabah meliputi pembayaran komputerisasi, pemindaian dana melalui komputer dengan fasilitas jaringan komunikasi datanya, jasa penyertaan dan pengambilan dana secara otomatis melalui ATM atau berbagai jenis kartu plastik, home banking, dan internet banking serta fasilitas pelayanan lainnya. Contoh jenis teknologi komputer seperti mesin ATM, berbagai jenis kartu kredit, point of sales, electronic fund transfer system, dan automatic clearing. Selanjutnya, analisis SWOT. Analisis SWOT adalah identifikasi berbagai faktor secara sistematis untuk merumuskan strategi perubahan. Analisis ini didasarkan pada logika yang dapat memaksimalkan kekuatan, peluang, namun bersamaan dapat minimalkan kelemahan dan ancaman. Proses penyusunan perencanaan strategi dalam analisis SWOT melalui 3 tahap analisis, yaitu tahap pengumpulan data, tahap analisis, tahap pengambilan keputusan. Penyusunan formulasi strategis dibuat berdasarkan hasil analisis SWOT, yaitu dengan menggabungkan berbagai indikator yang terdapat dalam kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Strategi yang dipilih adalah strategi yang dapat memecahkan isu strategi perusahaan. Analisis SWOT secara skematis, matrik SWOT dapat digambarkan sebagai berikut. Yang pertama, strength adalah strategi yang disusun dengan cara menggunakan semua kekuatan untuk merebut peluang. Yang kedua, weakness adalah strategi yang disusun dengan cara meminimalkan kelemahan untuk memanfaatkan peluang yang ada. Yang ketiga, opportunities adalah strategi yang disusun dengan cara menggunakan semua kekuatan untuk mengatasi ancaman. Yang keempat, threat adalah strategi yang disusun dengan cara meminimalkan kelemahan untuk menghindari ancaman. Implementasi teknologi finansial adalah lembaga perbankan syariah memberikan terobosan dalam layanan perbankan yang lebih cepat, mudah, dan aman, sehingga seluruh elemen masyarakat Indonesia dapat menikmati akses terhadap layanan tersebut. Berikut ini akan kami bahas secara detail mengenai kajian terhadap kekuatan, strength atau kelemahan atau weakness, peluang atau opportunities, dan ancaman atau threat.
Kesimpulan, proses pembiayaan bank selama ini masih banyak yang dilakukan secara manual. Dengan keterbatasan skill sumber daya manusia yang masih manualnya, proses pembiayaan ini membuat waktu yang dibutuhkan semakin lama dan kurang efisien. Dengan perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat, perbankan harus selalu dapat mengikuti perkembangan yang ada dan mudah disesuaikan sesuai dengan perkembangan kebutuhan nasabah untuk bertransaksi lebih mudah dan cepat. Baik, itulah penjelasan dari kelompok kami tentang perkembangan teknologi komputer di perbankan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.